Om Swastiastu. Sebetul Panji Tabanan, pada pagi hari ini kita akan memulai lagi Panji Talk, jadi ngobrol santai tentang segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Jadi ini bukan obrolan para expert, ini hanyalah obrolan dari para kita sebagai masyarakat biasa tentang opini kita tentang segala sesuatu yang ada di masyarakat. Kira-kira begitu ya. Nah, pada pagi hari ini kita membuat sebuah bincang-bincang tentang fenomena yang sedang top nih hari ini ya. Tentang apa hari ya? Tentang sirkuit Mandalika. Oke, tapi sebelum ke sana tuh, memulai kembali Panji Talks ini, apakah ada sebuah misi rahasia? Apakah ada afiliasi di tahun 2024 atau bagaimana, Dora? Ya itu jauh, nggak usah dipikirin. Usah dipikirin ya. Jadi saya saat ini tidak sedang dalam berpolitik. Ya, saya sekarang ini sebagai warga masyarakat, sebagai putra Tabanan yang ya pengen sekali-sekali lah menyumbang pemikiran, walaupun pemikiran saya dangkal ya, nggak expert gitu, tapi kan at least apa yang saya sampaikan itu merupakan juga pasti adalah sebagian dari curahan hati masyarakat Tabanan pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya. Nah, terima kasih Dora. Berarti saya sangat tertarik sekali dengan menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan Tabanan pasti ya. Nah, karena tadi Dora sudah berbicara tentang sirkuit Mandalika dan Bali, dan ide ini sebenarnya baru tadi malam ya. Kita tadi malam diskusi memulai sebuah pembicaraan dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir GP Mandalikanya tuh. Ya, hari ini terakhir. Berarti final hari ini belum tahu siapa yang menang, siapa yang kalah hari ini. Dan pembicaraan kita tadi malam itu ya tentang kan banyak nih wacana-wacana di media sosial nih, gara-gara Teluk Benoa tidak diizinkan, akhirnya sirkuitnya pindah ke Mandalika, dan akhirnya sekarang Bali itu sudah disalip oleh Mandalika ya. Jadi Balinya sepi, Mandalikanya yang rame. Nah, jadi menurut Turah, orang-orang dengan pemikiran Turah setuju nggak dengan pemikiran seperti itu? Jadi ini gara-gara tol nih, gara-gara Teluk Benoa tidak dikasih izin, hingga akhirnya pemerintah membuat sirkuit Mandalika dan akhirnya ya membuat 10 Bali baru. Nah, mungkin ada hubungannya ya, mungkin ada hubungannya. Nah, bagaimana menurut Turah dengan pemikiran yang seperti itu? Gini, memang tidak hanya kita semalam ya berdiskusi seperti itu. Saya juga banyak di grup-grup WA itu, grup WA di Bali khususnya, itu juga ada statement seperti itu, bahwa gara-gara Teluk Benoa ditolak, reklamasi Teluk Benoa ditolak, kemudian investor lari ke Mandalika. Jadi yang perlu kita ketahui adalah pertama begini. Kalau kita lihat dari sisi pemerataan pembangunan, ya, jadi sebenarnya kita ya bagaimanapun juga harus bahagialah juga ya kan. Betul, bahwa saudara-saudara kita di Lombok saat ini sedang menikmati gemerlapnya pariwisata, ya kan. Selama ini kan Bali yang sudah berpuluh-puluh tahun mendapatkan keuntungan dari pariwisata. Betul sekali ya. Kalau kita berpikiran baik kan gitu kan. Jadi ya kita senang lah bahwa saudara kita di Lombok juga menikmati sekarang ini. Kemudian dengan adanya begini kan, dengan adanya pemerataan pembangunan pariwisata segala macam, ya tentu istilahnya perpindahan penduduk antar pulau itu bisa dikurangi gitu loh. Itu kalau kita melihat dari sisi baiknya ya. Yang berikutnya adalah, benarkah kemudian, pertanyaan kan gini nih, benarkah kemudian ini terjadi gara-gara orang Bali itu suka menolak, tolak, ada pembangunan ini tolak, ada pembangunan ini tolak, dan akhirnya tetangga sebelah yang nampedang.
Jadi begini, kalau saya lihat Bali ini kan dikenal kekuatan super powernya Bali itu ada pada budaya, Betul, ya kan? Dan ya kita harus fokus pada itu kalau menurut saya. Kenapa kita tidak fokus pada keunggulan diri kita sendiri? Ya, jangan silau, ya kan? Jangan silau dengan yang lain. Kita harus percaya diri, ya kan? Karena di Singapura banyak orang ke Singapura karena banyaknya apa namanya hal-hal baru yang dibuat. Kita juga ingin meniru Singapura, salah. Jadi setiap tempat itu sudah mempunyai keunggulannya sendiri-sendiri. Gitu. Jadi kalau menurut saya justru bagus. Dengan begitu, kalau kita ambil sisi positifnya, orang Bali harus tambah semangat untuk menjaga budayanya. Karena keunggulan kita di situ. Tapi kan tidak semua orang punya pemikiran gitu tuh. Artinya gini, sebagian besar orang ada istilahnya orang yang dengan pemikiran peduli budaya, dan ada yang memang ya yang saat ini kan kebanyakan masyarakat kita itu adalah penikmat dari pariwisata kan gitu sekarang. Betul. Yang penikmat pariwisata atau yang bekerja di pariwisata mungkin tidak akan setuju dengan pemikiran Tula seperti sekarang Ya, ini. baik begini. Sekarang kan kalau kita mau lihat, kan MotoGP itu berapa kali sih bisa dilaksanakan di satu tempat, ya kan? Kalau kita kemudian melihat secara lebih luas lagi, mungkin setahun sekali, atau mungkin belum tentu juga, gitu kan? Jadi ini kan barang baru nih, ya kan? Biasalah barang baru semua orang ingin menyaksikan. Karena kita lihat banyak sirkuit-sirkuit juga sudah nggak dipakai, sirkuit Sentul, namanya kan. Dulu awal-awalnya ramai semua orang situ, tapi setelah lama-lama akhirnya bosen. Akhirnya tidak terpakai, menjadi terbengkalai. Ya kita tidak mau juga sirkuit Mandalika ini seperti itu. Kamu tahu nggak Aryo? Itu sirkuit Mandalika itu dibiayai oleh pemerintah. Nah ini bedanya lagi ya. Investasi di Teluk Benoa kemarin itu murni dilakukan oleh swasta. Ya. Sementara sirkuit Mandalika ini adalah murni 100% program pemerintah. Ya kan? Menurut yang saya baca di media-media nasional ya, pemerintah tuh untuk membangun sirkuit saja itu menggelontorkan uang 1,2 triliun. Untuk membangun sirkuit itu pun artinya belum semua ya. Awalnya dibudgetkan itu 1,2 triliun. Kemudian tambahan lagi 1,8 triliun itu dari 1,2 triliun dari Badan Usaha Milik BUMN. Kemudian tambahan lagi 1,8 triliun dari kementerian. Jadi biaya untuk membangun satu sirkuit Mandalika itu 3 triliun. hampir 3 triliun lebih. Belum kemudian operasional pengadaan sirkuit ini. Jadi kalau kita dagang gitu ya, kalau kita ngeluarin duit berapa, untungnya berapa, nah itu belum ya kan? Berapa lama sirkuit ini akan kembali modal? Nah itu belum kita tahu juga. Tapi kan gini tuh, bukan hanya sekedar sirkuit. Tujuan dari pemerintah itu ya sama seperti saya bilang tadi itu membuka 10 Bali baru. Nah, mungkin ini dimulai dengan Mandalika. Mandalika ini mungkin menjadi pemancing agar para investor itu mengunjungi. Ini kan gini. Agar orang-orang itu mengunjungi Lombok dulu atau dalam hal ini Mandalika dulu. Nah, ketika orang-orang berkunjung ke suatu tempat, pasti mereka akan punya ide. Entah itu idenya membuat bisnis di sana, idenya membuat tempat wisata baru, orang-orang punya duit. Nah, karena selama ini kan tidak banyak orang yang mengenal Mandalika itu datang secara langsung. Nah, mungkin tujuan pemerintah itu seperti itu tuh, agar orang mau datang dulu ke Mandalika. Ya, jadi ini bagian dari promosi. Nah, itu promosi daerah. Promosi daerah. Jadi gini, worth it nggak? artinya gini, pemerintah melakukan itu pasti sudah melakukan kajian yang komprehensif lah pasti. Ya. Tapi kita kan berbicara dari sisi Balinya. Apakah kita merasa ditinggal oleh pemerintah kan gitu? Kan itu sebenarnya banyak orang merasa, oh kita ditinggal nih oleh pemerintah. Jadi begini, justru ada hal-hal baik dari setiap kejadian buruk, ya kan? Kita kan sudah pengalaman bahwa
saya yakin semua orang mengetahui bahwa mengandalkan diri pada pariwisata itu adalah hal yang sangat rentan. Bali itu contohnya nih ya. Mau sebagus apapun tempat itu, kalau kita hanya 100% mengandalkan pada pariwisata, maka kita sebenarnya menggantungkan nasib pada orang lain dan pada situasi dunia itu. Nah, sehingga ini harusnya dipakai oleh orang Bali kemudian untuk merevitalisasi lagi struktur ekonomi Bali. Kemarin kan ekonomi Bali itu sekitar 70% itu didominasi oleh pariwisata. Nah, dengan adanya kejadian sekarang ini COVID, kemudian perang, ya kan? Di sana perangnya Dora. Tapi pengaruhnya global. Perang di Rusia Ukraina itu pengaruhnya global. Itu Eropa itu terpengaruh semua, harga-harga itu naik semua. Bahkan sampai Indonesia harga akan naik. Terjadi inflasi di bawah. Jadi ekonomi itu tergantung kestabilan, ya, stabilnya dunia. Kan ini ada kekhawatiran bahwa perang akan meluas, tidak hanya Rusia dan Ukraina, karena masing-masing itu sudah juga punya pendukung masing-masing. Kalau pendukung masing-masing ikut campur, ini akan terjadi perang dunia. Begitu terjadi perang dunia, maka situasi ekonomi dunia akan rusak. Jadi, nah, saya kembali lagi, sehingga dari situ kita harusnya mulai berpikir bahwa Bali ini tidak boleh lagi 100% mengandalkan atau banyak mengandalkan pada pariwisata. Karena kita tahu begitu terjadi sesuatu yang di dunia ini, pariwisata kemudian ambruk begitu saja. Ada isu politik, sepi. Ada bencana alam, sepi. Ada COVID, sepi. Ada perang, saya kan sepi. Berapa banyak yang orang yang akan mau bertraveling di dunia ini pada saat dunia ini sedang krisis. Ini krisisnya global, bukan hanya krisis di Bali saja. Ini global, ya. Kalaupun kita buka, sekarang kan Bali sudah dibuka nih. Betul. Belum banyak juga yang datang. Kenapa? Karena di dunia ini sedang krisis. Itu. Ya. Jadi padahal kita punya potensi nih. Kita punya potensi wisatawan domestik. Betul. Nah, kita mulai harus mencari melihat peluang itu. Kenapa nggak kita beralih ke wisatawan domestik juga selain wisatawan internasional? Tapi kalau menurut saya, satu yang pertama kalau menurut saya, kita harus mulai merevisi ya, struktur ekonomi Bali yang tergantung dari pariwisata. Kita harus mulai menyeimbangkan sektor real dan non real. Ya, sektor real kita nggak ada. Kita harus mulai membangun industri-industri yang merupakan merupakan kekuatan dari alam Bali itu sendiri, yaitu industri pertanian dan industri kreatif. Kalau sekarang bagaimana menurut Tura? Selama 2 tahun ini, selama pandemi ini, apakah Tura sudah melihat adanya pertumbuhan industri di Bali? Jadi begini, COVID ini krisis ini membuat segalanya menjadi sangat susah, ya. Jadi orang investasi juga berhati-hati. Tapi paling tidak dari sekarang ini para pemegang kebijakan di Bali ini harus mulai berpikir bagaimana membangun industri pertanian dan industri kreatif ini di Bali, ya. Khususnya industri kreatif itu sangat-sangat ditentukan oleh kekuatan budaya. Ya, industri kreatif itu bisa berupa lagu, bisa berupa art seni, bisa berupa kerajinan, banyak. Dan itu tuh dipengaruhi oleh budaya. Dan orang Bali sangat terkenal dengan hal tersebut. Seharusnya. Ya. Tura bilang. Tapi kan kemarin seperti yang Tura bilang, ogoh-ogoh aja dilarang dan Hamin berapa hari itu baru kemudian diizinkan. Nah, coba gimana menurut Tura? Jadi itulah politik, ya kan? Nah, itu kita kembali lagi ke masalah politik. Karena kalau di sisi politik itu nggak sesederhana itu sangat-sangat rumit, banyak kepentingan di sana kan. Ada kepentingan nasional, ada kepentingan politikus nasional, ada kepentingan politikus di sini. Jadi para pemimpin di Bali ini sekarang sedang pusing juga. Jadi maju kena, mundur kena, gitu kan? Seperti Buasi Malakama. Mau membangkang sama pusat nggak mungkin, ya kan? Tapi kalau kita terus nurut sama pusat, orang Bali teriak-teriak, elektabilitasnya turun, popularitasnya sekarang kan popularitas sama elektabilitas mereka pada turun semua. Betul. Makanya kenapa di titik terakhir akhirnya diizinkan.
ya itu pasti sudah ada lobby juga ke pusat sekarang. Jadi tidak sesederhana itu. Kita kembali ke masalah. Ke masalah salib sekarang. Salib bisa. Nah, berarti, apakah Bali akan disalib oleh Mandalika? Oh, ini dan berarti belum disalib ini ya. Kalau dari kacamata Turah berarti kalau menurut saya belum kelihatan lah. Apakah bisa akan disalib? Tergantung. Nah, tergantung kita sebagai masyarakat orang Bali. Loh, kita kan sebagai masyarakat Bali itu tidak bisa membuat kebijakan, cuma bisa teriak-teriak aja. Bukan, tergantung kita masyarakat. Jadi contoh gini. Industri pariwisata di Bali ini ya, sebagian besar memang terbangun oleh kearifan lokal. Tuh. Orang datang ke Bali itu ya, orang awal datang jatuh cinta ke Bali justru pada saat Bali benar-benar natural, alami ya. Alami. Orang melihat budayanya ya. Yang menjadi kekuatan pariwisata Bali adalah manusia Balinya. Ini yang harus dijaga. Ya. Begitu manusia Balinya ini sudah berhilang, begitu orang Bali tercerabut dari akar budayanya, orang nggak akan tertarik lagi ke sini. Mereka lebih baik ke Mandalika, ada sirkuit, pemandangannya indah, iya kan? Mereka lebih baik ke Jogja, mereka ada di sana juga ada culture. Mereka lebih baik ke Nias, di sana ada ombak yang bagus. Jadi kalau kita ikut bersaing dengan mereka dengan hal itu, kalah kita. Makanya kualitas orang Balinya harus diangkat. Ya. Next, pariwisata itu akan berikutnya itu bukan lagi hanya masalah keindahan alam. Betul. Mereka juga kenyamanan. Tren sekarang pariwisata ya tidak lagi pariwisata backpackers. Nah, karena para backpackers nggak punya duit. Yang sekarang itu harus yang ada adalah quality tourism. Orang datang itu adalah living tourism gitu. Bayangkan ya. Contoh saya pernah dengar Dubai. Dubai itu memberikan visa 5 tahun untuk orang-orang yang mau naruh duit di banknya. Ya kan? Kasih visa, kamu boleh tinggal di sini 5 tahun, visa 5 tahun. Minimal, tapi you harus taruh duit. Itu berapa minimalnya? Saya nggak tahu dengan duitnya nggak, ya pasti banyak. Sehingga yang datang tuh orang-orang kaya. Mereka datang live di sana bersama family. Tapi kalau dibawa kemudian di Indonesia, coba bayangkan kalau di Bali ini ya, pemerintah Bali memberikan visa 5 tahun, ya untuk mereka yang mau investasi di Bali atau minimal naruh duit di bank di Bali. Oke, Anda taruh uang sekian di Bali minimal. Pemerintah yang atur berapa kira-kira Anda bisa tinggal bersama keluarga 5 tahun. Sehingga akan terbangun komunitas-komunitas yang berkualitas. Kalau orang datang bersama keluarga, mereka nggak mau tempat itu jadi jelek. Mereka nggak mau ada orang mabuk-mabukan, nggak mau drugs. Kenapa mereka datang bersama family? Kenapa itu memungkinkan sekarang? Karena sekarang teknologi sudah sangat memungkinkan. Saya sendiri kalau rapat udah nggak pernah lagi tatap muka. Orang bekerja sekarang bisa dari mana saja. Nah ini kebaik ya, manfaat dari COVID ini ya, bahwa sekarang orang bisa bekerja tanpa perlu ke kantor, tanpa perlu bertemu fisik. Mereka bisa bekerja dari mana? Mereka bisa bekerja dari Bali. Sehingga sekarang pun sebenarnya banyak sekali orang-orang yang living tourism di Bali. Iya. Mereka datang ke Bali, mereka stay lebih dari setahun 2 tahun. Kenapa? Karena mereka bisa bekerja di sini. Mereka punya kantor saya punya banyak teman ya, mereka punya kantor di negara masing-masing. Mereka mengontrolnya dari sini. Dan itu orang-orang yang berkualitas. Iya. Ya. Banyak duit. Banyak duit. Dan mereka spending. Mereka big spender. Apalagi kalau mereka datang bersama keluarga, mereka akan membutuhkan sekolah yang bagus. Mereka akan membutuhkan lingkungan yang bagus. Mereka akan membutuhkan pasar yang bagus. Dan mereka akan mensupport produk-produk lokal. Jadi kalau kita beralih dari mass tourism menuju quality tourism, nah ini kunci sebenarnya. Sebenarnya Bali harus mulai beralih. Ini kesempatan kita untuk merubah dari mass tourism menuju quality tourism. Pertanyaannya SDM-nya siap nggak? Mau tidak mau harus siap.
Di antara seluruh, saya yakin, di antara seluruh pulau yang ada di Bali, SDM Bali termasuk yang unggul. Karena mereka sudah terbiasa bersentuhan dengan orang asing, terbiasa bersentuhan dengan turis, terbiasa bersentuhan dengan standar internasional. Terbiasa. Itu, saya yakin. Yang dibutuhkan sekarang adalah goodwill dari government. Nah itu pertanyaannya, kembali ke seperti Tura bilang tadi, goodwillnya pemerintah Bali ini kan juga tergantung dari atas lebih ke atas. Saya yakin para politikus di Bali, para pemimpin di Bali pasti punya apa istilahnya, punya idealisme sendiri. Kita harus berpikir baik ya sama politikus saya kan, yang sudah terpilih, ada bupati terpilih, ada gubernur terpilih. Kita percayakanlah pada mereka. Yang penting adalah kita harus menyampaikan aspirasi. Kan mereka tugasnya menyerap aspirasi. Ini bagian dari aspirasi. Walaupun aspirasi ini mungkin tidak canggih banget gitu kan, tapi ini adalah apa namanya, curahan hati yang nyata dari masyarakat. Karena kalau kita, dunia sudah berubah. Dengan adanya COVID ini dunia exactly semua dunia, seluruh dunia exactly berubah. Kalau kita masih memakai pola-pola lama, kita akan ketinggal. Ini kita harus mulai merubah, ya. Bali ini sudah berevolusi ratusan tahun. Kenapa Bali ini eksis? Karena orang Bali itu sangat-sangat adaptif. Ya, dengan adanya perubahan dunia waktu itu kan, adanya gelombang agama baru masuk. Kemudian adanya penjajahan Eropa, ya kan? Kemudian adanya globalisasi. Itu banyak, dan sekarang adalah adanya gelombang COVID. Ini dunia ini berubah. Orang Bali harus berubah, bukan berubah total, ya. Bukannya tercabut dari akar, tapi mereka harus adaptif terhadap perkembangan ini. Kita harus bisa mencari peluang di balik semua permasalahan yang ada yang ada di dunia ini. Ini banyak sekali peluang sebenarnya. Banyak sekali peluang. Ya, itu saya bilang ini kesempatan terbaik untuk Bali untuk meriset pola ekonominya. Satu, meriset pariwisatanya dari pariwisata mass tourism menjadi quality tourism. Kedua, mulai membangun industri-industri di luar pariwisata, industri kreatif, industri pertanian. Karena mau tidak mau, ya, kalau pada suatu saatnya terjadi, kan dengan adanya virus-virus kan daerah-daerah itu menjadi tersekat-sekat. Secara teknologi mereka terhubung, tapi secara fisik mereka tersekat. Nah, kalau kita tersekat-sekat seperti ini, kita harus bisa memenuhi kebutuhan primer kita, makanan. Nah, ini orang Bali harus mulai. Tanah Bali ini subur. Tinggal bagaimana kita mengefektifkan tanah Bali ini agar minimal bisa swasembada lah, swasembada beras, swasembada nyiapkan sayurnya, dagingnya, apalah. Yang ini harus difokus sekarang. Ya, mau tidak mau. Karena apa? Kalau semua fokus ke pariwisata, maka pertanian akan tertinggal. Padahal sebenarnya budaya Bali itu akarnya di pertanian. Budaya Bali itu budaya agraris. Kalau agrarisnya dihilang, maka budaya Bali pasti hilang. Oke, anggaplah sekarang kami setuju nih dengan pemikiran Tura itu, kita harus membuat quality tourism. Dan apalagi pandemi ini pasti akan berakhir, Tura, kan? Pasti akan berakhir, cepat atau lama pasti akan berakhir. Dan pasti akan ada pandemi baru. Nah, bisa jadi ya, pasti ya. Kemungkinan. Kalau ada pandemi baru besok, sekarang oke lah, COVID. Besok ada SARS versi baru, atau ada Ebola atau apalah yang versi baru. Karena kenapa virus itu sekarang cepat menyebar? Karena pergerakan manusia sudah global. Betul. Iya kan? Dulu orang dari benua Amerika ke benua Asia paling 5-10 orang atau sekian kapal aja. Sekarang pergerakannya jutaan manusia kemana-mana. Sehingga kalau ada penyakit di satu tempat, dia dengan gampang sekali menyebar ke tempat lain. Betul. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Karena sekarang kalau kita ngomong metaki-taki nih, nah Tura sendiri selama 2 tahun ini kan habis pilkada nih, Tura udah setahun habis pilkada, dan Tura sudah memulai kembali aktivitas sebagai seorang pengusaha.
Nah, apakah Turah kemudian melihat atau mungkin mendengar dari teman-teman Turah, kan banyak Turah juga punya teman dari pemerintahan, dari eksekutif, baik itu legislatif juga. Nah, apakah Turah sudah pernah melihat atau mendengar bahwa Bali ini sudah mentaki-taki menuju quality tourism? Ini kalau itu saya belum lihat. Nah, Belum saya melihat pergerakan yang serius. ataupun mendengar. Mereka masih bermimpi bahwa turis akan datang dulu lagi. Iya, betul. Itu Ada 50 juta turis akan datang per tahun. Untuk apa? Itu nggak akan pernah terjadi, jangan mimpi. Kalaupun terjadi mungkin 10 tahun lagi. 10 tahun lagi kita sudah mati semua. Kenapa nggak kita merubah? Tapi kan ada wacana bahwa ketika Bali dibuka kembali, nah, kan Bali dibuka kembali ini turis-turis tuh yang Bali ini menjadi salah satu tujuan mereka akan berwisata karena setelah pandemi yang mengekang mereka. Bali sudah dibuka, sekarang sudah tidak ada. Tapi negara lain kan belum dibuka juga kan, udah. Banyak sudah dibuka, karantina sudah hilang. Kemudian apa istilahnya, penerbangan internasional sudah dibuka. Tapi masalahnya kan bukan hanya di Bali, ya seperti kamu bilang tadi. Ternyata di negara lain juga masih ada karantina. Iya. Mereka mau datang ke sini juga nggak bisa. Kedua, ekonomi juga nggak ada. Duit, cash flow udah nggak ada. Jadi orang kalau berwisata itu pasti spending, ya kan? Kalau ada uang lebih. Itu udah mindsetnya, mungkin orang tidak berpikir bahwa orang, oke, kita setuju ya, orang pasti akan setelah pandemi berakhir orang tuh pasti akan liburan di Bali, dan orang liburan di Bali kan orang-orang yang masih punya duit kan, Dura. Itu yang harus dipikirkan sebenarnya, bisa kita membuat quality tourism itu. Iya, makanya ini kesempatan baik untuk Bali merubah pariwisatanya, mindset pariwisata dari berbasis massa, mass tourism, menjadi quality tourism. Iya, karena sudah di-reset sekarang ini kan. Bali sudah sekarang kalau itu tidak dilakukan by design, ya, kalau tidak dilakukan by design, ya nggak bisa. By accident aja nggak bisa, harus by design. Itu udah Dan ini pertanyaan harus para pemegang kebijakan di Bali ini harus berpikir, termasuk plus ditambah lagi pemerintah membangun 10 destinasi wisata baru, Bali baru. Jadi di satu sisi kita pasar kita berkurang, kemudian pesaing kita bertambah. Kan fokusnya di situ. Hidup itu kan persaingan. Kita nggak bisa dong marah-marah. Iya, mereka untuk membangun, saling bersaing membangun. Yang bisa kita lakukan adalah kita harus memperbaiki diri. Kita harus melakukan strategi baru. Kita harus membuat sesuatu menjadi lebih ekonomi. Nah, dalam zaman krisis ini, perusahaan-perusahaan itu semua meriset ulang. Iya. Mereka membuat strategi baru, mereka menganalisa pasar baru, ya. Seperti saya mencari pasar baru nih keluar di Bali, lagi ekonomi sedang turun, saya harus keluar kota. Makanya saya sering keliling Indonesia sekarang. Saya ke Lampung, ke Riau, Pekanbaru, ke Jakarta, ke Kalimantan, Morowali. Kenapa? Karena saya tahu pasar di Bali sedang turun. Betul. Kalau saya tidak melakukan itu, perusahaan saya mati. Kedua, saya harus membuat organisasi ini harus saya buat lebih efektif lagi. Ya, jangan kebalik, jangan pada saat susah kemudian kita ngeluh. Enggak, pada saat susah ini kita harus berkumpul, kemudian membuat strategi baru, kemudian bekerja harus lebih keras lagi. Kalau dulu kita bekerjanya 10, sekarang kerjanya harus 100. Nah, itu secara organisasi kecil. Bali ini kan organisasi besarnya. Ya kan, direkturnya kan eksekutif itu direkturnya. Legislator itu anggota DPR, ya itu komisarisnya. Kalau kita padankan Bali ini sebagai sebuah perusahaan, ya, para pejabat daerah itu manajer, gubernur itu presiden direktur, ya, bupati itu direkturnya. Kemudian kepala dinas itu manajer yang teknis, ya kan. Kemudian DPR itu adalah komisarisnya, mengawasi. Nah, kalau sistematika begitu itu tidak berlangsung, ya pusing. Kalau direkturnya berkuasa, nggak bisa diawasi sama komisaris, ya. DPR nggak bisa mengawasi, tidak berani mengawasi eksekutif, ya kacau. Beginilah yang terjadi. Jadi ini kan masalahnya kompleks ini, ya. Tapi yang jelas, kita sebagai manusia-manusia Bali, manusia-manusia unggul dan tangguh dan berbudaya, nggak boleh menyerah. Tidak boleh kita kemudian
Karena ada itu kemudian kita merengek, oh kalau tahu gitu kan kasih kita uruk laut kita bikin juga sama. Untuk apa? Kita punya keunggulan di bidang budaya. Gosok lagi itu budayanya biar tambah keren. Kita punya tanah yang subur. Manfaatkan lagi untuk agar bisa menjadi industri pertanian kita menjadi naik. Ya, kita punya anak-anak. Bayangkan tiap hari kan puluhan anak-anak Tabanan ini datang. Mereka orang-orang bertalenta. Mereka orang-orang yang bertalenta. Itu pakai. Manfaatkan mereka untuk membangun industri kreatif. Nah, baru Bali ini kan aman. Itu makanya kalau secara teori itu benar sih tuh lah. Menurut saya ya sebagai seorang juga kan apa namanya istilahnya masyarakat biasa, anak muda biasa, ketika mendengar apa yang Turah katakan tadi itu benar, artinya itu bagus dan kita harus memulai itu. Tapi kan tidak semudah itu, Perguso. Sudah pasti. Karena nggak ada apa sih yang mudah di dunia ini. Ada. Tapi ya, segala sesuatu praktik itu berasal dari teori. Ya kan? Ya. Apa yang kita apa yang terjadi, apa yang dibuat, ini Sadhguru bilang ya, Sadhguru bilang, semua yang tercipta di dunia ini semua berawal dari pemikiran. Orang bikin pesawat karena pemikiran ingin terbang, bikin pesawat, ya kan? Ya. Kamu tahu nggak bagaimana susahnya mereka membangun pesawat pertama? Susah sekali. Tapi begitu pesawat itu jadi, akhir sama lama tambah cepat. Nah, kalau kita ngomong by design dari Turah ya, semua itu kan memang harus by design, apapun itu by design kan. Dan saya sangat tertarik jika ketika pemikiran Turah atau Turah sendiri sudah punya desain nggak? Nah, kalau seandainya Turah sudah punya desain, mungkin kita akan berbicara next lagi Turah ya. Lanjut talk tentang desain quality tourism nanti ya. Karena ya sekarang pun jujur ya, saya kan sering bermain media sosial juga Turah. Kalau dari apa yang tadi katakan Turah tuh, sekarang ini Bali itu jauh dari kata metaki-taki Turah. Jadi media sosial kita masih dipenuhi dengan anak muda yang dilarang untuk berbudaya ya, karena kebudayaan itu akan menimbulkan keramaian ya. Jadi ya bagaimana menuju quality tourism sedangkan kita tidak dikasih bergerak untuk membuat sebuah berkreativitas. Kan banyak orang sekarang itu memprovokasi budaya Bali. Nah, itu budaya Bali itu mahal. Ya kan? Budaya Bali itu mahal. Budaya itu membuang waktu. Dan sesuatu yang menarik itu pasti mahal. Tapi mahalnya budaya Bali yang kita keluarkan, biaya yang kita keluarkan untuk budaya Bali itu sepadan dengan penghasilan yang dihasilkan dari bikin Mandalika itu nggak pakai duit triliunan. Emangnya hanya sirkuit Mandalika saja, fasilitas yang lain kan dibangun. Itu puluhan triliun, ratusan triliun sudah uang itu terpakai hanya untuk bisa menyaingi Bali. Dan belum bisa. Kita hanya perlu menjaga budaya saja. Kita hanya perlu menjaga bagaimana keseharian kita itu tetap seperti dulu, berbudaya seperti dulu. Ya tentu tidak 100% sama. Karena nggak ada di dunia ini nggak ada yang abadi selain perubahan. Iya. Tapi kita kan punya identitas diri. Sudah punya modal ya kan? Sudah punya modal besar. Saya sering ketemu orang ini. Kalau mereka mengeluh di Bali itu macet. Ya kan, di Bali itu pengendara arogan, di Bali itu kalau dibanding dengan daerah lain kotor, ya kan? Iya, kotor, semerawut. Tapi kenapa mereka ingin tetap ke Bali? Karena manusia Balinya. Mereka nggak bisa ketemu orang seramah orang Bali di tempat lain. Mereka tidak bisa merasa nyaman, senyaman tinggal. Kamu kira di Perancis itu nyaman? Kamu keluar malam-malam itu dirampok orang. Di luar negeri itu tidak seenak itu, Ferguson. Enak di Bali ini luar biasa. Saya bandingkan di Bali kita keluar jam 12 malam, jam 1 malam masih aman. Dan orang-orang asing pun, bukan hanya orang lokal, orang asing pun keluar malam masih nyaman. Jadi mereka datang ke Bali itu bukan karena itu, bukan karena yang saya bilang tadi dia bahwa ini semua sebuah ini. Enggak, mereka datang ke Bali karena manusia Bali. Karena taksu. Manusia Bali itu ada karena budaya Balinya. Ya, budaya Bali ini membawa taksu. Taksunya dijual murah, kan? Dijual sembarangan kepada backpacker. Mulai kita harus kembali. Kan saya bilang tadi, jangan dijual murah lah. Nggak ada lagi.
tanah seperti Bali, manusia seperti Bali, budaya seperti Bali nggak ada lagi di dunia. Please jangan dijual. Sekarang kita jangan jual murah lah, kita jual lah dengan baik, dengan bijaksana. Ya, kenapa kita harus mendatangkan 50 juta wisatawan yang spendingnya hanya berapa ratus dolar? Ya, kan lebih baik kita datangkan 1 juta wisatawan di setahun, tapi spending mereka 10 kali lipat, 20 kali lipat dari. Kenapa? Karena dengan mass tourism itu sumber daya alam kita nggak jadi habis, terkuras, air terkuras, ya kan, sampah menumpuk, ya kemudian efek sosialnya begitu tinggi, ya perubahan budaya anak-anak muda kita menjadi terancam, ya dan uang yang kita dapat juga tidak seberapa. Hasil pariwisata itu kalau kita pakai untuk mengembalikan alam Bali nggak cukup. Tapi kalau kita bikin quality tourism, datangkan 1 juta aja setahun, tapi mereka tinggal lebih lama, spending 10 kali lipat, jalan tidak macet, air tidak habis, perpindahan penduduk tidak biarlah Bali jadi quality tourism. Biar yang lain-lain silakan jadi mass tourism, ya kan? Bali sudah mengalami mass tourism. That's enough for us, ya. Sekarang silakan bikin mass tourism di tempat lain. Bali fokus pada quality tourism. Dan Turas sendiri kan sudah membuktikannya dengan arak royal ini, betul nggak? Betul. Jadi kalau biasanya kita membeli arak yang pada umumnya ya, arak mes ya, mes arak itu di apa namanya, di warung-warung itu kan cuma 20.000 satu botol. Ya, 50.000 lah setengah liter kan. Tapi Turah sendiri dengan menjualnya per setengah liternya 250, itu berarti 5 kali lipat loh Turah. Ya. Itu harganya? Saya untuk yang arak original itu saya jual 250.000. Itu dah. Tapi yang arak bambu saya jual 400.000. Dan laku. Udah habis. Dan kekurangan bahan. Ya. Kan kenapa saya bisa lakukan itu? Satu, saya mengikuti legalitas. Saya berusaha penuhi semua aspek legalitas. Ya, betul. Kedua, kemudian desain kemasan. Desain. Kemudian quality produk. Itu 3 itu aja. Dan cerita. Dan pemasaran. Dan di sana ada cerita. Karena kenapa orang tertarik sama arak saya? Karena ada cerita budaya di belakang. Betul sekali. Jadi orang tertarik itu begitu. Kalau saya bilang, oh ini ada arak, arak banyak yang murah. Ya. Yang bagus-bagus juga ada. Tapi begitu saya cerita behind the arak royal itu, mereka wow. Saya mau deh coba. 400.000 mereka beli. 400.000. Bahkan kan pernah yang di sini itu dibayar 1.800.000 satu botol. Hanya karena mereka mendengar cerita. Itu artinya cerita yang bisa kita makna yang bisa kita dapat dari arak royal ini, bahwa kalau kita memang serius untuk quality, orang itu pasti mau datang semahal apapun kan gitu sekarang. Karena buat kita mungkin mahal, buat mereka enggak kan. Mahal dan tidak itu kan relatif. Ya kan? Iya, betul sekali. Ya kan? Kalau beli Mercy, kenapa Mercy harganya miliaran dibeli? Tapi mobil-mobil yang lain harganya ratusan juta sama juga. Karena apa? Karena di sana ada quality. Orang mahal dan murah beda. Ya kan? Kalau berlian harganya per karat itu 1 juta, buat orang mungkin nggak mahal. Tapi kalau batu akik per gram harganya 1 juta, mahal sekali. Sekarang bagaimana kita mengemas dan bagaimana kita fokus untuk meningkatkan kualitas yang kita. Jadi kesimpulan begini, Aryo. Ya, betul. Ini sudah 37 menit itu lah. Sudah 38 menit sekarang. Jangan khawatir. Jadi kita harus ikut berbahagia dengan apa yang dinikmati saudara-saudara kita sekarang di Mandalika. Itu dulu. Ya. Kita bahagia. Harus bahagia. Kita harus positif. Mensupport bila perlu bersupport ya. Gitu kan. Kemudian kita jangan khawatir bahwa Bali akan disalib oleh Mandalika. Nah, saya nggak percaya. Saya percaya bahwa Bali ini adalah sebuah pulau yang spesial. Ya. Mereka mungkin akan datang setiap ada MotoGP, nggak apa-apa, itu rezeki buat saudara kita. Iya, betul sih. Tapi mereka pasti akan tetap kembali selama kita tetap bisa menjaga adat dan budaya. Contoh nih, yang bangunan di belakang ini saya tidak ganti, walaupun rusak, walaupun tua, ya, walaupun jelek. Begitu memang akan hancur, saya melakukan restorasi. Kita restorasi lah. Nah, budaya Bali itu juga seperti itu. Kita restorasi. Mana yang bubuan ya, dimakan rayap, itu kita ganti.
Tapi mana yang bisa kita pertahankan sesuai untuk masa kini, kita tetap pertahankan sebisa mungkin. Karena budaya Bali seperti yang sering saya bicarakan itu bukan budaya yang stagnan. Budaya Bali itu adalah budaya yang hidup dan berkembang. Dan semakin lama semakin indah dan semakin umum. Budaya Bali itu menjadi indah karena pengaruh budaya-budaya lain. Tapi akarnya tetap. Ya. Begitu ada budaya baru masuk, jangan khawatir, kita tetap terbuka. Selama budaya itu tidak mencampur akarnya orang Bali. Selama budaya asing itu justru memperkaya budaya Bali. Itu konsepnya harus kita berpikir. Oke, terima kasih Tura. Siap. Dan kalau kita ngomong by design lagi, next kita bicara minggu depan Tura ya. Mudah-mudahan Tura ada waktu. Karena banyak sebenarnya hal yang bisa kita bicarakan ya, atau sumbangan pemikiran-pemikiran Tura ya. Apalagi sekarang ini di media sosial, baik itu di Bali maupun di nasional, itu masih dipenuhi dengan crazy rich yang ditangkap, kasus-kasus korupsi yang belum kelar-kelar. banyak masalah yang perlu kita yang disumbangkan pemikiran-pemikirannya. Jadi, sekali lagi saya sampaikan, kita tidak menggurui. Betul. Ya. Ini hanya obrolan yang disiarkan saja. Ini obrolan yang mungkin pemikiran kita juga tidak 100% benar ya kan. Betul. Jadi tapi saya kira dari apa yang kita bicarakan, kan apa yang kita live ini kan sebenarnya semua berdasarkan ngobrol-ngobrol kita di lain hari. Kan? Kenapa kita sampaikan obrolan kita ini ke luar kan gitu, supaya yang lainnya juga ya syukur-syukur terinspirasi. Ya kalau tidak ya apa kan. Itu dah kalau ada yang gini contoh Turah ya. Ini saya sering sekali terinspirasi dari seseorang, baik itu dia podcast, baik itu dia cuma berbicara aja. Kayak di TikTok misalnya, ada orang berbicara, oh hidup ini. Oh ternyata saya punya pembenaran. Wah ternyata ada yang saya ajak punya pemikiran yang sama. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa belajar dari banyak. Saya juga sering mendapatkan inspirasi dari hal-hal yang sederhana. Dan bicara dengan orang, mendengarkan pendapat orang. Bicara dengan orang itu artinya gini, kita learn. Saya kalau ketemu orang lebih banyak mendengar, karena saya ingin belajar. Siap. Baik, bagi yang punya pertanyaan tuh lah, tidak harus dijawab hari ini. Itu ada pertanyaan namanya? Belum ada sih. Makanya karena kita tidak ada di awal soalnya, tidak menginformasikan ke mereka. Depan kita informasikan sebelum ngobrol ya. Jadi untuk pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan tentang pemikiran Turah tadi, baik ada yang pro atau ada yang kontra, itu bisa inbox Turah Panji langsung di apa namanya? Tabanan. Ya di Panji Tabanan ya. Silakan di inbox atau di messenger, nanti Turah sendiri akan membalasnya, baik itu melalui messenger sendiri atau telepon atau datang langsung ke Puri Anom Tabanan ya. Kita ngopi di sini ya dengan pemikiran-pemikiran bagi yang setuju maupun tidak setuju dengan pemikiran Turah ini. Jadi ini bukan mencari salah dan benar. Ya, betul, kita sama-sama belajar. Betul. Ya. Sama-sama memberikan input pada masing-masing. Oke, silakan Turah ditutup aja dengan para mosan. Oke, baik Semeton Panji Tabanan. Jadi saya sangat bahagia nih hari ini saya bisa mulai lagi melakukan podcast ini namanya bukan ya? Hah? Karena berbicara sendiri Turah, talk ya. Kalau podcast itu kamu saya bicara. Enggak kelihatan ya. Nanti kapan-kapan kita undang tamu ya. Boleh, itu yang paling penting sebenarnya Turah. Kita undang tamu mungkin tamunya pariwisata. Ya, tamu-tamu quality lah. Pertanian. Nah, itu kita bule-bule gitu aja Turah. Apa sih apa sih? Karena gini, maksud saya adalah banyak teman-teman Turah tuh yang bule-bule tuh yang datang ke sini tuh kan mereka punya pemikiran yang cemerlang sebenarnya Turah. Cuma mereka nggak punya akses, nggak punya teman baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Nah, Turah sekarang sebagai narahubungnya bisa tuh mengeluarkan apa sih yang dipengenkan oleh orang-orang yang berduit itu kan. Karena sebagian yang saya sampaikan itu juga memang input dari mereka. Saya kan sering ngobrol saya dengan teman-teman dari luar itu. Jadi sebagian yang saya sampaikan itu memang pemikiran mereka juga. Oke. Jangan dilanjut lagi Turah, sudah lama nih Turah. Oke, baik. Jadi Semeton Panji Tabanan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya bukan ahli, I'm not an expert ya. Saya hanya masyarakat biasa. Saya hanya ingin menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran saya. Semoga pemikiran saya itu bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi kalau ada yang
kata-kata yang menyinggung perasaan. Saya tidak bermaksud seperti itu. Jadi saya mohon maaf sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Susmo.